mengikat dengan manusia, nah beban yang hanya mengikat dengan Allah. Maka bila almarhumah yang kana beli ke dunia untuk menuju akhirat, bila na beban yang mana beban tersebut mengikat dengan getahnya manusia, maka oleh pihak keluarga sangat berharap pada getahnya untuk sudi kiranya beban tersebut tak pindah. Dalam artian bila memang almarhumah selama udip dari permukaan umumnya, haba yang dipegang yang dengan habanya jika tersinggung perasaan getahnya, baik kaum mak ataupun kaum ayah, baik yang ada di desanya ataupun sekitarnya, ataupun perbuatan yang dilakukan oleh almarhumah, yang mana dengan perbuatan tersebut jika menyakiti kitanya, sehingga berdosalah almarhumah yang mikatnya kitanya. Yang itu adalah merupakan beban yang jika berat di saat almarhumah itu ditempatkan di dalam makbarah. Maka harapan yang sangat rayu daripada pihak keluarga, bila memang beban tersebut untuk sudi kiranya kita maafkan. Kita maafkan. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kemaafan yang kita berikan akan bergadah oleh Allah Subhanahu wa taala bilana beban almarhumah yang menyangkut dengan kitanya manusia. Kemudian nasabotuk beban yang menyangkut dengan manusia adalah berkaitan dengan harta benda. Dalam artian bila almarhumah kadang pernah pinjam sesuatu pada kitanya, yang mana barang pinjaman tersebut belum sempat dikembalikan, ataupun almarhumah kadang pernah mengutang pada kitanya, yang mana utang tersebut belum sempat dilunasi. Maka harapan daripada pihak keluarga, bila memang sangkut paut harta benda tersebut mungkin memaafkan, maka berharap untuk melapor pada pihak keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Di samping luntuan adalah anak almarhumah. Bila memang ikatan harta benda yang hanya mungkin kaum mak dan kaum ayah belum melapor, insya-Allah oleh keluarga akan diselesaikan hal tersebut, mungkin secara cepat, tapi insya-Allah akan diselesaikan. Yang harapan dengan penyelesaian tersebut bagi dia pegawai bahwa beban almarhumah akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila memang ikatan harta benda tersebut mungkin kita maafkan dan kita tak maaf, oleh pihak keluarga diucapkan ribuan terima kasih. Kemudian selama 7 huruf sebagaimana di tempat lain, yaitu yang 3 lampu gepres kehadiran kitanya baik daripada masyarakatnya sendiri ataupun sekitarnya, maka di tempatnya juga hal yang sama, yang mana harapan daripada pihak keluarga kepada kitanya mandum untuk kitanya ulang kembali setelah uronya selama masa 7 huruf, sebagaimana yang kaladin bahwa dikala kitanya hadiri pada tempat musibah selama 7 huruf, nata baca tahlil, nata baca surah ikhlas, yang mana nyanta kirim alamat kepada urun yang kahanali. Maka bila memang di tempatnya kita hadiri balik, kemudian kita nyata kirim pahala kepada almarhumah, yang adalah merupakan amal tambahan yang kita kirim kepada almarhumah, yang mana dengan amal tambahan tersebut akan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan kepada almarhumah untuk menuju perjalanan akhirat yang cukup jauh. Kemudian hadirin dan hadirat sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra yang kami saksikan pada uronya adalah merupakan hal yang akan dirasakan oleh setiap manusia. Bukan hanya almarhumah merasakan hal yang lainnya, tapi kitanya yang lain pun akan kitanya rasakan. Dan menyangkut tentang masalahnya anak mudalih dengan usia. Jadi tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati, dan hana mudalih dengan usia. Dalam arti hana mesti apabila kita nyokat tuha baru meninggal. Dan bila kita nyokat muda hana meninggalnya hana mudalih. Dalam artian
Pua getanyo mantang muda, pua getanyo katuha, memang katuwate tetap getanyo akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa getanyo udip jatuh permukaan bumonyo adalah kesempatan. Masalah trade ngon diatnyo hanam dalih. Dalam artian setelah getanyo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, getanyo akan berhadapan menyekon hal yang susah adalah hal yang senang. Yang akan menentukan pukul getanyo susah pukul ataupun senang adalah keadaan getanyo hino dikut. Makanya adalah merupakan kesempatan. Pukul kesempatannya getanyo manfaatkan untuk mendapat hal yang susah, ataupun kesempatannya getanyo pergunakan untuk mendapatkan hal yang senang. Dan hanam dalih dengan tiap. Dalam artian tegedi tidak urang gebiumu oleh Allah Subhanahu wa taala lihat balik cuma titun. Tapi dalam titun setelah balik tersebut urangnya patuh terhadap aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kembali kepada Allah pasti akan bahagia. Sebaliknya, kemudian nanti urang gebiyat tahudit setelah balik cuma titun. Tapi dalam waktu titun tersebut dia melanggar terhadap aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala kembali kepada Allah, urangnya akan sengsara. Pakan tidak sengsara, pakan tidak bahagia? Jawabannya adalah tergantung mempergunakan waktu jatah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Sebagaimana orang yang lebih jatah setelah balik hitun bisa mendapat kemenangan setelah kembali kepada Allah, menancit yang ditanya kadang tahu kepada Allah di saat usia umur 60 tahun. Bila memang balik ditanya di saat umur 15 berarti nak kesempatan ditanya 45 tahun. Bila dalam jangka 45 tahun tersebut kita tak manfaatkan kesempatannya untuk mengindahkan terhadap aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat kembali kita kepada Allah akan mendapat kebahagiaan, sama lagi kebahagiaan yang dirempok oleh orang yang punya kesempatan hanya 10 tahun. Hanya itu. Maka hadirin dan hadirat sidang jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kejadian yang terjadi pada uronyo, bujitlah ke pengajaran yang cukup besar dalam kehidupan kitanya untuk kitanya manfaatkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan. Kadang yang kau likut terjadi kecolongan, maka di sisa-sisa umur yang akan kitanya peroleh itu, mari kita tutupi kesalahan tersebut, mari kitanya bertobat, mari kitanya berbuat amal sebanyak-banyaknya. Insya Allah dikala kitanya kembali kepada Allah, kitanya akan mendapat kebahagiaan. Walaupun kadang yang kau lihat kita terlibat dalam perbuatan dosa yang cukup raya, karena oleh Allah Subhanahu wa taala hanya pernah nutup pintu kepada orang yang mau bertobat. Tegedi mesti kadang-kadang na perbuatan kita yang dekat dia ke meninggal orang lain, ataupun na perbuatan kita tinggal sembahyang berkernya adalah merupakan dosa raya. Bila tanda pegah tingkat dosanya, orang kafir mentang kita mengislam, nyai tobat diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semantang yang mau bertobat, adapun raya dosa, tetap Allah Subhanahu wa taala gebuka pintu tobat. Maka marilah kita memanfaatkan kesempatan udik kita usaha sapotu untuk kita mengindahkan terhadap aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita memperbaiki kembali kalau memang kita pernah terlibat dalam perbuatan-perbuatan dosa yang kau lihat. Karena bila di dalam kesempatannya hantar manfaatkan, setelah kita kembali kepada Allah tidak ada lagi kesempatan. Karena dipegah li Sayyidina Ali, al-yaum amal wala hisab wala dan hisab wala amal. Tinggal waktu kembali kepada Allah, hanali kesempatan untuk kita beramal, yang kita akan berhadapan dengan hisab. Maka dikala kita memanfaatkan kesempatannya, insya Allah saat kembali kita kepada Allah akan tergolong kita dalam golongan orang yang mendapat kebahagiaan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah bernebi ketabahan oleh Allah dan bernebi kesabaran, karenanya adalah merupakan musibah yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat daripada musibah nas disediakan pahala. Dikala oleh pihak keluarga menerima musibahnya dengan tabah dan sabar, insya Allah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik daripada musibahnya akan diperoleh. Bila memang hana, maka sia-sia. Dan jid ke musibah dua boh. Yang pertama musibah nyawa, yang kedua musibah gada pahala. Maka tambah kepada Allah,
agar Allah memberikan ketabahan dan kesabaran kepada pihak keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Mudah-mudahan dengan kesabaran tersebut, pahala yang disediakan oleh Allah di likat musibah akan diperoleh hendaknya. Kemudian almarhumah selama udit dari permukaan bumi, menurut yang dia kalian, beliau nyaurung beriman, nyaurung taat. Amin. Mudah-mudahan almarhumah bujiklah salah sirau daripada penduduk surga Jannatul Naim. Kemudian mari sama-sama kita baca seketuk sapa umul Al-Quran. Melaki dengan umul Al-Quran yang dia bacanya, bujiklah keamal tambahan kepada almarhumah. Allah hari ini Al-Fatihah. Di mana terdapat kekurangan dan kejanggalan daripada penyampaian unduan, mohon berbanyak maaf. Dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.